Shalom Kati Family, pagi ini kita kembali menikmati sajian teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas, pasal ke-11 ayat 24-28. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Kati Family yang dikasih Tuhan, orang yang bersih hatinya seringkali diartikan bahwa hatinya berisikan hal-hal yang baik, penuh ketulusan dan dekat dengan Tuhan. Namun dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, bersih tidak boleh diartikan seperti itu. Bersih di sini artinya kosong, tidak berpenghuni. Bersih dalam arti seperti ini merupakan keadaan yang sangat berbahaya. Orang yang hatinya kosong berpotensi untuk diisi dengan berbagai hal apa saja. Dan dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini dikatakan bahwa kekosongan rumah tersebut pada akhirnya dimanfaatkan oleh roh-roh jahat untuk menduduki dan menghuninya. Kebenaran seperti apa yang mau diajarkan Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini? Seseorang yang telah menerima anugerah Tuhan perlu meresponi anugerah itu dengan baik. Dia harus membuka diri untuk menyambut anugerah itu dan hidup di dalam anugerah itu agar hidupnya berkembang sesuai dengan kelimpahan anugerah tersebut. Dengan demikian tidak ada kekosongan dalam hidupnya karena ia mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan. Kati Family yang dikasih Tuhan, dalam perjanjian lama diberikan gambaran tentang kehidupan umat Israel yang telah menerima anugerah Tuhan dan dimerdekakan dari perbudakan Mesir. Namun kemerdekaan mereka itu tidak berarti bahwa mereka bebas. Mereka barulah benar-benar merdeka pada saat mereka menundukkan diri pada Sang Pembebas tersebut dengan menaati setiap hukum-hukumnya. Bila mereka menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk hidup bebas dari Allah, akibatnya akan sangat mengerikan. Itulah yang terjadi ketika mereka menyembah patung anak lembu emas, serta kemudian hari berbagai berhala dan dewa-dewi bangsa Kanaan mereka sembah sebagai Allah. Dari contoh kegagalan umat Israel dalam meresponi anugerah Tuhan pada masa lalu, hari ini kita mesti belajar untuk meresponi anugerah Tuhan dengan benar. Pertanyaannya, apa tandanya jikalau kita sudah meresponi anugerah Tuhan dengan benar dalam hidup ini? Lukas 11 ayat 28 menyediakan jawaban bagi kita, yaitu ketika kita memiliki kehidupan yang sepenuhnya sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita bukan hanya taat dalam mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga memelihara serta melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Orang bisa saja gembar-gembor menyatakan dirinya orang Kristen. Secara lahiriah, ia rajin beribadah, memberi persembahan, bahkan melayani. Tetapi yang membuktikan dirinya Kristen yang sejati ialah buah yang dihasilkan dari kehidupannya yang melakukan kebenaran firman-Nya. Bagaimana dengan kita? Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita memiliki kepekaan dalam meresponi dan menghidupi anugerah-Nya yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita dengan memelihara dan melakukan kebenaran firman-Nya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu
yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ajar kami memiliki kerinduan untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan ajar kami juga untuk rindu membagikan kebenaran firman-Mu bagi orang lain. Biarlah hidup kami senantiasa menjadi berkat untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.